Buat kalian yang suka dengan novel kekuatan Harvey York untuk bangkit, dan penasaran dengan kelengkapan ceritanya, dan masih banyak lagi novel-novel menarik lainnya, kalian bisa langsung download aplikasi Good Novel di Play Store atau App Store. Jangan lupa, bantu kami dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Bab 1006. Kapten Keamanan tidak berani melawannya. Pada saat itu, dia hanya bisa mengambil pisau semangka dengan gemetar dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan, saya minta maaf." Hal berikutnya yang semua orang tahu, dia mengerahkan kekuatan pada pisau semangkanya, dan tangan kanan Grey Jean terpotong dengan suara tulang retak. Ark! Grey berteriak seperti babi yang disembelih saat dia berguling ke tanah kesakitan. Harvey York memerintahkan dengan jijik, "Beri makan anjing dengan benda ini." Kapten Keamanan tidak berani memberontak dan kemudian membawa tangan yang patah ke halaman belakang. Tidak lama kemudian, suara anjing serigala Grey mengunyah sesuatu dan mengaum bisa terdengar. Grey, yang masih berguling-guling di tanah, putus asa. Tanpa henti. Harvey terlalu kejam. Dia sekarang benar-benar putus asa. Bahkan jika dia menemukan dokter terbaik di dunia nanti, siapa yang bisa mengeluarkan tangannya yang patah dari perut anjing dan menjahit tangannya kembali? Pikiran Grey Jean dipenuhi dengan kebencian dan kebencian, tetapi dia tidak berani menunjukkan semua itu di wajahnya saat dia memandang Harvey dengan senang hati. Sementara itu, Queen Zimmer sangat terkejut hingga hampir pingsan. Dia sudah berbau urin di sekujur tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat sisi kejam Harvey. Memikirkan kembali bagaimana dia menghina Harvey kembali. Kemudian, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa bernapas lagi. Pada akhirnya, Grey mengatupkan giginya dan berlutut di depan Harvey. "Prince York, apa yang terjadi hari ini adalah kesalahpahaman. Pria itu Zack Zimmer yang menghasut saya untuk melakukannya. Jika tidak, saya tidak menentang istri Anda. Kenapa aku melakukan hal seperti itu padanya?" Harvey menjawab dengan dingin, "Jangan bicara tentang istriku dulu. Tapi masih ada hal lain untuk dibicarakan." Hah? Grey tercengang. Apa lagi yang ada di sana? Harvey tidak akan memotong tangannya yang lain, bukan? Harvey bertanya dengan dingin, "Di mana orang-orang yang mengambil istriku? Minta mereka untuk enyahlah di sini." Hampir seketika, beberapa bawahan Grey dibawa masuk. Pada saat ini, mereka semua gemetar ketakutan. Saat ketika mereka melihat Harvey, mereka berlutut dan membenturkan dahi mereka ke tanah, tanpa henti. "Prince York, ini salah paham. Kami hanya mengikuti perintah. Pria itu Zack Zimmer yang memerintahkan kita." Harvey berbicara dengan nada sedingin es, "Cacat mereka semua, lalu bawa sampah itu masuk." Tidak lama kemudian, bawahan itu diseret keluar dari sana, dan teriakan bisa terdengar di halaman belakang. Zack, yang tubuhnya sudah berubah menjadi jeli, diseret oleh seseorang dan dilemparkan ke tanah seperti babi mati. Dia sekarang sudah tahu identitas Harvey. Dia tidak bisa berhenti menggigil ketakutan. "Harvey, aku terlalu buta demi diriku sendiri. Itu semua salahku. Saya mohon Anda membiarkan saya pergi melihat bagaimana saya sepupu Mandy." Zack ketakutan. Hanya Tuhan yang tahu Harvey adalah Prince York. Jika dia tahu ini sejak awal, dia tidak akan berani menyinggung Harvey, tidak peduli seberapa berani dia. "Sepupu, apakah kamu tidak menyesal?" Ekspresi Harvey sedingin es. Bang! Saat berikutnya, Harvey menendang tepat di kepala Zack, membuatnya terbang puluhan meter jauhnya. Zack adalah pelaku utama di balik masalah ini. Jika bukan karena dia, mengapa Grey mencari masalah dari Mandy Zimmer? Tidak lama kemudian, Zack diseret kembali ke tempat itu. Retakan. Harvey menginjak pergelangan tangan Zack. Suara tulang retak kemudian terdengar. Retakan. 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 Dengan 4 suara berikutnya, Harvey mematahkan semua anggota badan Zack dengan menginjaknya dengan keras. Zack tidak bisa berhenti berteriak kesakitan, tetapi pada akhirnya, dia bahkan tidak punya energi untuk berteriak atau berguling-guling di tanah lagi. Dia tergeletak di tanah seperti anjing mati. Bab 1007. Semua orang terkejut.
Ini adalah sikap Prince York yang sebenarnya. Dia tidak akan menyerang kecuali seseorang menyerangnya. Jadi jika dia diserang, dia pasti akan membuat yang lain membayar ratusan kali lebih buruk. Bahkan Ryan Gotti, yang berada di samping, merasa kepalanya mati rasa. Dia sekarang merasa bahwa dia sangat beruntung karena dia hanya kehilangan kekuatannya. Setelah melakukan itu, Harvey York melirik Grey Jin, yang ada di tanah, dan memerintahkan dengan dingin, minta maaf dan ganti rugi untuk siapapun yang kamu butuhkan dalam segala hal. Ya, saya akan segera mengaturnya. Grey mengangguk dan membungkuk. Harvey melanjutkan, mulai sekarang dan seterusnya, aku akan melumpuhkan kalian semua jika Jins dari Mordu berani memasuki Southlight bahkan dengan setengah langkah. Aku tidak akan berani. Grey, pada saat itu, kehilangan semua sikapnya sebagai pewaris super kaya. Yang bisa dia minta hanyalah apa yang harus dilepaskan oleh Harvey. Di rumah sakit rakyat Bakwood, Simon Zimmer, Lillian Yates, dan Mandy Zimmer semuanya dirawat di rumah sakit di sini. Oscar Armstrong yang merawat mereka dengan tangannya sendiri, penyembuhannya cepat, dan perawatan yang mereka terima adalah yang terbaik di rumah sakit. Di pagi hari berikutnya, saat langit masih gelap, Grey mengambil kesempatan dan membawa orang ke rumah sakit untuk meminta maaf. Dengan dahi mereka membenturkan ke lantai. Dia bahkan memberi mereka kompensasi setinggi mungkin sebelum kabur. Hampir seketika, seluruh lingkaran atas Bakwood mendapat berita itu. Grey sepertinya telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia temui kali ini dan dipotong satu tangannya sebelum ditendang keluar dari Bakwood. Itu adalah rahasia identitas orang yang melakukan ini. Komandan pertama Bakwood, Yul Graham, mungkin tahu sesuatu tentang ini, tetapi dia masih tutup mulut, tidak berani mengatakan apapun. Di bangsal Lillian, dia dan Simon berbaring bersebelahan. Ketika dia melihat Harvey masuk, dia mendengus dingin. Itu semua karena kamu adalah sampah, itu sebabnya aku sebagai ibu mertua pun dipukul oleh seseorang. Jika kamu lebih baik dari ini, apakah kamu pikir kita berdua masih akan diganggu seperti ini? Harvey tahu bahwa Lillian tidak berdaya kali ini sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu juga. Dia tidak berpikir orang akan berani mencari masalah di tempat seperti Gardens Residence. Tapi dia secara khusus meminta Tyson Woods untuk mengatur beberapa orang untuk melindungi mereka secara rahasia siang dan malam untuk menghindari bertemu orang-orang bodoh lagi. Selama beberapa hari berikutnya, Mandy sedang beristirahat dari luka-lukanya. Dia hanya membiarkan Harvey pergi setelah dia hampir sembuh total. Katakan padaku, Harvey, siapa kamu? Bagaimana Anda bisa membawa begitu banyak orang untuk menyelamatkan saya? Petik 2. Mandy sangat penasaran dan tercengang sekarang. Meskipun dia pingsan hari itu, dia pikir dia melihat beberapa big shot di sisi Harvey tepat sebelum pingsan. Harvey tersenyum. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya Prince York. Mandy sama sekali tidak percaya. Jika kamu Prince York, mengapa Prince York harus melamarku terakhir kali? Bukankah itu tambahan? Harvey terdiam. Apa yang dikatakan Mandy sangat masuk akal bahwa dia tidak dapat menemukan sesuatu untuk melawan kata-katanya sama sekali. Setelah terdiam beberapa saat, hanya Harvey yang berkata dengan suara rendah, Mandy, apakah kamu ingat teman sekolahku yang berinvestasi? Ya. Bagaimana dengan itu? Tanya Mandy. Harvey menghela nafas dan menjawab, sebenarnya, saya masih bekerja sebagai sopirnya. Dia kaya dan memiliki koneksi yang baik. Hari itu, saya hanya meminta bantuannya. Mandy menghela napas lega. Sepertinya teman sekolahmu luar biasa, dan dia setia. Sekarang Anda adalah pengemudinya, lakukan pekerjaan Anda dengan benar dan jangan membuat orang lain memandang rendah Anda. Nanti, Anda akan dapat memulai bisnis sendiri di masa depan dan menjadi orang yang sukses. Harvey tidak tahu harus tertawa atau menangis saat dia berjanji, oke, aku akan bekerja keras. Tidak lama kemudian, kabar Harvey bekerja sebagai sopir untuk seorang big shot sampai ke telinga Simon dan Lillian. Keluarga Yates juga menerima kabar ini.
Bab 1008. Di kediaman Yates. Nenek Yates sedang duduk tegak di sofa saat dia berkata dengan suara rendah, jadi masalahnya sudah jelas, saya bahkan berpikir sepotong sampah seperti Harvey York memiliki latar belakang yang luar biasa. Jadi dia hanya bekerja sebagai pengemudi untuk orang hebat. Alasan mengapa dia bisa menyelamatkan Mandy kali ini adalah karena orang hebat yang mempekerjakannya membantunya. Keith, sudahkah kamu tahu siapa orang hebat yang mempekerjakannya? Keith Yates mengerutkan alisnya. Saya sudah memeriksanya, tetapi beberapa sumber daya semuanya mengarah ke luar negeri. Saya kira orang hebat yang dia layani sekarang adalah orang lokal yang kembali dari luar negeri untuk memulai bisnis. Orang ini mungkin tidak memiliki dasar atau kekuatan, tetapi karena dia dari luar negeri, Yul Graham harus membantunya sebagai sarana untuk mendukung kebijakan. Pada kenyataannya, itu adalah perintah Yul Graham agar petugas kantor polisi Buckwood mengepung lingkungan Gold Coast Villa. Meskipun Yul Graham tidak mengatakannya, hampir semua orang menduga bahwa dialah yang berada di balik itu. Jadi itu sebabnya. Nenek Yates mengangguk. Siapa yang mengira bahwa sampah ini akan sangat beruntung untuk mengenal orang hebat itu? Keith terkekeh. Nenek, jika itu masalahnya, kita sama sekali tidak perlu takut dengan menantu yang tinggal ini. Dia hanya sopir untuk orang hebat. Orang hebat itu dapat membantu dia keluar sekali. Apa menurutmu dia akan membantu Harvey untuk kedua kalinya? Keberuntungan pasti akan habis. Jadi apa maksudmu? Nenek Yates sedikit mengernyit. Keith berkata dengan dingin, Resort Silver Nimbus Mountain terlalu berharga, ditambah fakta bahwa senior Armstrong tinggal di sana, harga tempat itu mungkin akan naik tidak kurang dari 10 kali lipat di masa depan. Jika kita tidak mengambil kesempatan sekarang dan merebut perusahaan Mandy untuk diri kita sendiri sekarang, kita tidak akan memiliki kesempatan yang lebih baik dari ini di masa depan. Setelah mendapatkan perusahaan Mandy, kita sebagai Yates akan memiliki kesempatan untuk menjadi keluarga kelas atas. Nenek Yates menyatukan alisnya. Tapi Sky Corporation memegang 51% saham perusahaan itu. Keith mencibir. Ini mudah. Kami dapat menemukan perusahaan tiruan dan mentransfer semua properti dan keuangan secara rahasia. Petik 2. Makanan sudah akan menjadi dingin ketika Sky Corporation menyadari ini. Ditambah lagi, Mandy telah menolak lamaran Prince York. Saya tidak percaya lingkaran dalam Sky Corporation masih akan sangat peduli padanya. Petik 2. Kuncinya adalah kita mungkin tidak memiliki peluang yang lebih baik dari ini jika kita melewatkan kesempatan kali ini. Nenek Yates memikirkannya sebentar dan akhirnya berkata, oke, kalau begitu, kita akan melakukan masalah ini sesuai rencana awal kita. Kau akan bisa mengendalikan semua sumber Yates. Ingatlah untuk menjadi cepat, tanpa henti, dan akurat. Keith berdiri dan tersenyum. Nenek, jangan khawatir, bagaimanapun juga aku adalah komandan ketiga Southlight. Koneksi saya mungkin lebih baik daripada Sheldon Xavier. Sekarang semua orang sibuk mempersiapkan pergantian upacara pertahanan Southlight. Saya akan menyelesaikan masalah ini sekarang karena tidak ada yang menonton. Ini akan menjadi operasi rahasia. Setelah mengatakan itu, Keith dan Nenek Yates bertukar pandang sebelum tertawa bersama. The Yates memiliki koneksi yang baik dan dukungan kembali. Satu-satunya kekurangan mereka adalah aset yang cukup. Kali ini, jika mereka ingin menguasai perusahaan Mandy untuk diri mereka sendiri, status Yates akan berbeda dari sebelumnya. Nenek Yates tahu dengan jelas bahwa Leons of Hong Kong ingin membunuh Prince York. Jika begitu, Yates bahkan mungkin bisa berdiri di atas langit-langit Southlights jika rencananya berhasil dengan baik. Bab 1009. Di Gunung Purdu Mordu. Gunung Purdu adalah tempat pemandangan bintang 5 yang paling menonjol di Mordu. Biasanya, banyak peziarah yang mampir untuk berdoa. Namun, ada area terlarang di belakang Gunung Purdu yang tidak bisa dimasuki orang biasa. Orang luar tahu bahwa itu adalah panti jompo besar di mana hanya orang-orang dengan status cukup tinggi yang pantas tinggal. Tetapi kenyataannya adalah bahwa yang disebut panti jompo ini adalah rumah bangsawan yang sangat besar. Keluarga jin dari Mordu.
Keluarga Jin, yang menempati urutan ke-9 di antara 10 keluarga teratas di negara Ha, tinggal di sini. Seluruh bagian belakang Gunung Purdu adalah bangunan yang dirancang oleh pegunungan dan air. Bangunan-bangunan itu dirancang dengan gaya halaman, dan ada taman dan paviliun di mana-mana. Benar, saat itu, di aula samping Purdu, ada tandu di tanah, dan orang yang terbaring di sana tidak lain adalah Zack Zimmer, yang anggota tubuhnya patah semua. Sementara itu, Queen Zimmer sedang berlutut di samping tandu dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Ada 2 baris kursi di kedua sisi aula samping. Grey Jin memegang lengannya dengan ekspresi memutar saat dia duduk di kursi, dengan matanya berkedut tak terkendali. Namun, Grey yang biasanya galak, bertindak pemalu seperti tikus yang bertemu kucing, tidak berani mengeluarkan suara. Setelah beberapa lama, suara langkah kaki terdengar di pintu masuk aula samping. Saat berikutnya, tirai dibuka di kedua sisi dengan keindahan yang elegan berjalan di dalam. Dia memiliki tubuh yang tinggi seperti model. Meskipun ada riasan tipis di wajahnya, itu tidak bisa menutupi kecantikannya yang seperti dewi. Wanita ini memiliki kecantikan seorang dewi. Pria manapun akan terpesona hanya dengan melihatnya. Tapi orang cabul seperti Grey tidak berani menatap wanita ini sama sekali. Dia segera berdiri ketika dia masuk. Dia menundukkan kepalanya sambil menahan rasa sakitnya sebelum berkata, "Salam, adik perempuanku." Wanita itu bernama Hannah Jin dan merupakan pembuat keputusan generasi ini dari keluarga Jin di Mordu. Meskipun dia bukan pangeran, statusnya bisa dikatakan setingkat dengan pangeran. Hannah dengan santai bersandar ke kursi kerajaan ketika seseorang membantunya dengan melepas tumitnya dan mengenakan syal untuknya. Sambil bersandar ke samping di kursi kerajaan, Hannah berbicara dengan santai, "Saya mendengar bahwa kali ini ketika Anda bepergian ke Southlight, Anda tidak hanya tidak mengundang senior Oscar Armstrong kembali ke sini, Anda bahkan kehilangan cakar anjing Anda di sana." Grey menggertakkan giginya, "Adik perempuan, bukan karena aku tidak mampu sebagai kakak laki-laki, tetapi lawannya terlalu kuat. Meskipun York of the Southlight bangkrut, Prince York adalah sesuatu yang lain." Hannah memiliki senyum misterius di wajahnya saat dia menjawab, "Itu benar, seorang pria yang dapat membuat perusahaan miliaran dolar dari ketiadaan sendirian memang sesuatu yang lain. Tapi, itulah yang ada di mata orang lain. Apakah kamu tidak merasa malu karena mengatakan hal seperti itu untuk seseorang yang lahir di keluarga Jin di Mordu?" Grey berkeringat deras saat dia berkata dengan cepat, "Adik kecil, beri aku kesempatan lagi, tolong beri aku kesempatan kedua. Aku pasti akan menyelamatkan martabat keluarga Jin kali ini." Hannah tertawa kecil. "Tidak perlu untuk itu lagi. Kemarin, ada berita dari tanah leluhur keluarga bahwa mereka kekurangan orang di sana. Jadi, bawalah kedua potongan sampah itu dan pergi ke sana. Setelah pergi ke tanah leluhur, bekerja keras. Mungkin lain kali ketika Anda keluar, saya bahkan harus berlutut di depan Anda." Mendengar kata tanah leluhur, membuat dahi Grey berkeringat dingin. Tetapi aturan keluarga Jin sangat ketat. Grey tidak diizinkan untuk menentang semua itu. Hampir seketika, keamanan muncul dan menyeret Grey dan 2 lainnya keluar dari sana. Seolah-olah Hannah tidak bisa mendengar mereka berteriak. Ada gambar di tangannya dengan tidak lain dari Harvey York di atasnya. "Harvey York, Prince York. Selain ini, status lain apa yang kamu pegang?" Hannah tersenyum menawan. Bab 1010. Bakwood. Berita tentang instruktur kepala dan penampilan Oscar Armstrong di upacara pergantian pertahanan Southlight sudah diketahui semua orang. Terdengar bahwa bahkan pasukan Southlight pun bersemangat. Instruktur kepala adalah legenda tentara, legenda hidup. Tentara yang tak terhitung jumlahnya ingin melihat wajah aslinya tetapi gagal. Siapa yang tidak akan melewatkan kesempatan seperti ini dalam hidup mereka? Dengan Oscar senior di sana, penampilan duo di sana tidak akan sesederhana 1+1 sama dengan 2. Bahkan Chris Leo mulai bersemangat. "Kali ini, jika saya mengenal kepala instruktur, mungkin kita sebagai Leo dari Hong Kong,
akan dapat menggunakan kesempatan ini untuk melangkah ke 3 keluarga teratas lainnya di bawah kita. Dan aku akan melangkah ke Quinton York sampai dia mati juga. Keith Yates juga antusias dan bersemangat. Jika saya berhasil memiliki kepala instruktur sebagai punggung dan dukungan saya, maka itu bukan mimpi bagi saya untuk menjadi orang pertama di South Lights lagi. Bahkan keduanya sangat bersemangat. Tidak perlu mendeskripsikan orang lain. Pada titik ini, kartu undangan untuk upacara pergantian pertahanan didorong ke harga yang sangat tinggi. Banyak orang rela membayar jutaan dolar hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk mengenal kepala instruktur. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak akan ada lagi peluang seperti ini jika mereka melewatkannya. Pada saat yang sama, di rumah sakit, Mandy adalah seseorang yang gelisah. Setelah 3 hari di rumah sakit, tubuhnya hampir pulih sepenuhnya saat dia bersiap untuk kembali bekerja. Namun situasi yang dihadapi perusahaan berbeda lagi. Sebelum ini, perusahaan Silver Nimbus adalah perusahaan menengah dengan hanya beberapa pekerja, hanya lebih dari 10, dan bahkan kantornya tidak besar. Tapi setelah proyek Silver Nimbus Mountain Resort menjadi terkenal, Mandy tahu kesempatannya akan datang. Dia harus mengambil kesempatan ini untuk memperluas ruang lingkup perusahaan dan mencoba untuk memiliki beberapa bidang tanah lagi. Ini adalah kesempatan bagi perusahaan Silver Nimbus untuk menjadi terkenal, dan dia tidak ingin melewatkannya. Tetapi untuk memperluas perusahaan, dia harus merekrut lebih banyak orang dan menemukan blok kantor yang lebih besar. Mandy sibuk bekerja sendirian. Harvey tahu tentang ini saat dia tertawa. Istriku, jangan terlalu memaksakan dirimu seperti ini. Anda hanya harus bertanggung jawab atas masalah rekrutmen. Petik 2. Karena itulah elemen terpenting perusahaan, elit adalah kekuatan produktif utama. Aku akan membantumu menyelesaikan masalah ini dengan blok kantor baru. Betulkah? Mandy sangat senang. Dia kewalahan dengan pekerjaan. Akan lebih baik jika Harvey bisa membantu. Harvey terkekeh, itu benar. Saya akan mencoba agar Anda pindah ke blok kantor baru besok. Petik 2. Besok. Anda tidak akan hanya menemukan garasi untuk saya, bukan? Mandy mengerutkan kening. Dia tidak akan menginginkannya jika itu masalahnya. Harvey tertawa. Tentu saja tidak. Itu harus menjadi tempat terbaik jika itu untuk istriku. Saya jamin. Itu di lokasi terbaik. Setelah mendengar ini, wajah Mandy Zimmer tidak percaya. Dia mencoba mencari informasi untuk sementara waktu hari ini. Sulit untuk menemukan blok kantor di lokasi yang baik. Ketika dia akhirnya menemukan 1 atau 2 blok kantor, pemiliknya meminta harga setinggi langit begitu mereka tahu Mandy adalah CEO perusahaan Silver Nimbus. Karena itu, Mandy sangat khawatir hingga lupa makan. Siapa yang tahu bahwa Harvey mengatakan dia bisa menyelesaikan masalah ini? Tidak ada yang salah jika kamu mendengarkanku. Suamimu tidak cakap, tetapi betapa sulitnya menemukan blok kantor. Harvey kembali tertawa. Melihat ekspresi tekadnya, Mandy memikirkannya sebelum mengangguk. Dia selalu berharap Harvey menjadi orang yang lebih baik. Ini akan menjadi kesempatan pelatihan yang baik untuk membuatnya menemukan blok kantor.